game teranyar, baju dan sepatu diskonan, kue-kue mungil di etalase mall. Dewasa ini perasaan kita begitu dipengaruhi oleh barang-barang yang kita beli dan konsumsi. Bisa punya uang untuk menikmati atau membeli produk merek tertentu, begitu bangga dan bahagia rasanya. Lebih lagi jika kita bisa menunjukkannya pada teman-teman kita. Tak heran jika sekarang kita selalu ingin mengeluarkan uang jika sedang merasa sedih atau bosan. Perlahan kita mengaitkan kebahagiaan dengan produk-produk atau barang. Kita telah lupa bahwa prinsip bahagia sebenarnya sederhana. Bahwa sebenarnya kebahagiaan adalah rasa yang bisa kita panggil kapan saja. Bahkan jika kita tak punya uang sepeser pun dalam dompet kita. Perasaan bahagia tak bisa diukur dari barang yang kita konsumsi. Kebahagiaan adalah perasaan murni yang berasal dari hati. Selama ini kita terlalu mudah mengaitkan perasaan bahagia dengan barang. Bisa menabung untuk mendapatkan produk keluaran terbaru, kita akan merasa senang. Dihadiahi gawai elektronik, sepatu atau bahkan voucher makan oleh teman kita pun riang. Walau sebenarnya kita tahu hadiah-hadiah itu tak terlalu kita butuhkan. Sebaliknya, jika sudah lama tak membeli apa-apa, kita akan merasa ada yang kurang. Rasanya ingin mengkonsumsi sesuatu saja untuk mengganjal kekurangan itu. Layaknya pecandu, kita butuh barang baru untuk merasa lebih bahagia. Padahal barang-barang tak pernah jadi syarat bahagia seorang manusia. Buktinya orang di luar sana yang belum dan tidak mampu membeli barang-barang itu juga bisa merasa cukup akan hidupnya. Kebahagiaan sebenarnya adalah tentang merasa cukup dengan apa yang kita punya. Dengan begitu, kita tak akan pernah merasa gatal untuk menambal lubang di hati dengan membeli barang-barang yang sebenarnya belum jelas faedahnya bagi kita. Pribadimu tak ditentukan oleh merek-merek di pasaran. Yang mampu mendefinisikanmu adalah diri sendiri, bukannya benda-benda mati. Kamu adalah manusia yang utuh. Rencanamu, cita-citamu, suara tawamu, teman-teman yang kamu pilih, dan keluarga adalah pembentuk jati diri yang sebenarnya. Kamu tidak butuh barang-barang bermerek untuk menjelaskan pada dunia identitas yang kamu punya.
Jangan pernah membeli sepatu dengan merek tertentu hanya karena kamu ingin terlihat cool di hadapan teman-temanmu. Jangan pernah menghabiskan uang untuk kacamata brand tertentu yang bahkan bentuknya saja kamu tak suka. Berbeda dari apa yang berusaha diteriakkan iklan-iklan padamu, brand atau merek tak bisa mendefinisikanmu. Ya, yang menentukan siapa kamu adalah dirimu sendiri. Seorang manusia, bukannya benda-benda mati. Dorongan untuk terus berbelanja terus meracuni hidup kita. Namun sebagaimana semua racun di dunia, ia juga punya penawarnya. Pertama, pahat niatmu sekuat baja. Saat kamu ingin hidup lebih sederhana, tak ada yang bisa menghalangimu untuk melakukannya. Konsumerisme saat ini telah membudaya di masyarakat kita, khususnya di kalangan anak muda. Maklum saja, anak muda banyak menjadi target iklan perusahaan karena rasa gengsi mereka yang masih tinggi dan bayangan mereka yang masih idealis tentang bagaimana kehidupan seharusnya berjalan. Karena itu mungkin kamu akan ragu akan kemampuan diri sendiri dalam menjalani hidup yang lebih sederhana. Kamu akan bertanya-tanya, bisakah kamu melakukan sesuatu yang begitu bertentangan dengan budaya yang mendominasi di sekelilingmu? Niat yang benar dan kuat bisa menjadi motivasimu di sini. Putarlah dengan kepala. Kebahagiaan adalah perasaan dan bukan barang-barang. Dengan ini, hatimu akan lebih terbentengi setiap kali kamu merasa gatal untuk menerima uang dan membeli barang. Kedua, pandanglah kehidupan sebagai sebuah perjalanan besar. Kamu akan memegang mental pengembara, membawa hanya yang ia perlu dan meninggalkan sisanya. Ketika kamu bepergian dalam waktu yang lama, kamu hanya membawa barang-barang yang kamu butuhkan. Alhasil, perasaan bebas, bawaan lebih ringan, fleksibel dalam melakukan berbagai macam kegiatan, menjadi hal yang bisa kamu dapatkan. Adaptasi mental tersebut ke dalam kehidupan kamu sehari-hari. Belilah barang yang benar-benar kamu butuhkan, bukan sebaliknya. Semakin banyak kamu memiliki barang, semakin habis waktu yang kamu miliki untuk merawat dan menjaga barang tersebut. Ketiga, iklan-iklan di media berusaha berkata bahwa kontribusi terbesarmu pada dunia adalah ketika kamu berbelanja. Jangan percaya.
Saat ini kita tengah hidup di dunia yang mendorong kamu untuk mempercayai bahwa kontribusi terbesarmu untuk kebaikan dunia adalah dengan membelanjakan uangmu. Bukti nyatanya, hampir setiap hari kita dihadapkan dengan iklan yang mendorong hasrat kamu untuk terus membeli dan membeli. Sosial media, TV, radio, tidak pernah terlepas dari iklan yang mengelilinginya. Pembangunan mal dan hotel yang mengatasnamakan pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama daripada mengalokasikan dana tersebut untuk membangun perpustakaan. Menyadari pola pikir dunia yang serba konsumtif saat ini tidak lantas secara langsung menghilangkan budaya tersebut dari diri kamu. Tapi hal tersebut merupakan awal yang penting untuk memulai awal perjalananmu. Ketika kamu latah ingin membandingkan diri dengan manusia lain, sekalian saja bandingkan dirimu dengan sapi atau kerbau. Pasalnya, kamu dan siapapun yang kamu bandingkan itu adalah dua individu yang terlalu berbeda. Ketika kamu mulai membandingkan hidupmu dan harta benda yang kamu miliki dengan orang lain yang lebih dari kamu, rasa cemas, tidak bahagia, dan selalu kekurangan akan bangkit bagai sel kanker di dalam darah. Berusaha memperkecil jarakmu dengan orang itu akan menjadi hal yang selanjutnya kamu lakukan, hampir dengan segala cara. Bahkan bukan mustahil kamu akan melakukan hal-hal memalukan yang tak akan kamu lakukan dalam kondisi normal. Hasrat itu muncul karena kamu selalu membandingkan dirimu dengan orang lebih dari segalanya dari kamu. Sebagai gantinya, bagaimana dengan membandingkan dirimu dengan orang yang tidak seberuntung dirimu saja? Kamu akan tahu bahwa barang-barang yang kamu miliki saat ini sudah lebih dari cukup untuk membuatmu bahagia. Sadarlah bahwa kamu tak hanya akan membeli suatu barang dengan uang, kamu juga harus membelinya dengan waktu, tenaga, dan segenap perhatian. Biasanya, kamu ingin membeli suatu barang. Kamu hanya melihat daftar harga yang diperlihatkan. Tetapi apabila kamu perhatikan, barang-barang yang kamu beli itu akan meminta biaya tambahan berupa waktu, tenaga, dan perhatian kamu. Tentu kamu akan berusaha untuk merawat, membersihkan, dan menjaga barang yang susah payah kamu beli. Bahkan kamu akan berusaha memperbaikinya ketika barang kesayanganmu rusak. Waktu yang kamu miliki akan habis tersita untuk benda tersebut. Padahal
banyak orang lain di sekitar kamu yang mampu memberikan kebahagiaan yang tidak dapat diberikan oleh barang tersebut. Matikan TV. Buktikan bahwa kamu jauh lebih punya daya daripada kotak ini. Televisi memang tidak memberi dampak sekuat internet. Tapi tahukah kamu bahwa penetrasi TV masih menduduki tempat teratas mengalahkan internet? Ya, para pemilik modal menggelontorkan anggaran selangit untuk memasang iklan yang hanya beberapa detik di televisi. Sebabnya, penonton televisi jauh lebih rentan dalam membeli produk yang mereka tawarkan via medium ini. Televisi merupakan sebuah industri yang dibangun atas asumsi untuk meyakinkan penontonnya menghabiskan semua uang yang mereka punya, kata Joshua Becker. Belajarlah bermurah hati. Ini adalah salah satu cara paling mulia untuk membahagiakan diri. Jika kamu sadar bahwa hakikat sebenarnya dari kebahagiaan adalah kemurahan hati. Contoh sederhananya adalah kamu akan ikut senang ketika orang yang kamu cinta senang dengan hadiah yang kamu miliki. Kedermawanan akan membuat dunia kita menjadi lebih baik. Hal tersebut akan meningkatkan hidup dari orang yang kamu beri dan juga akan memberikan kebahagiaan bagi kamu sendiri. Satu hal lagi, bermurah hati merupakan hal langka yang dapat kamu temui saat ini. Kata Henry Longfellow, berikan apa yang kamu punya. Bagi orang lain, tindakanmu mungkin saja lebih mulia daripada apa yang berani kamu bayangkan dalam pikiran. Selalu catat mantra kebahagiaan yang sebenarnya dalam kepala. Putarlah ketika niatmu meluntur atau semangatmu mengendur. Karena kamu akan selalu dibombardir dengan iklan yang selalu mengelilingimu di setiap kegiatan yang kamu lakukan. Penting bagi kamu untuk selalu mengingat niat yang kamu tulis di awal. Disiplinkan diri kamu karena ini adalah sebuah perjalanan yang panjang, bukan pencapaian instan. Catatlah mantra ini dalam kepala. Ketika niatmu luntur atau semangatmu mengendur, putar ini kembali dalam pikiran. Kebahagiaan adalah perasaan, bukan barang-barang.